Tentu sama seperti orang kebanyakan yang sekarang sangat memperhatikan kesehatan ya. Saya kira kesehatan tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa dan raga. Dan sebagai tokoh agama tentu, sebagai agamawan, rohaniwan, tentu pertama-tama setiap hari mengawali dengan doa, dengan sembahyang. Baru kemudian olahraga pagi, entah itu jalan pagi atau latihan-latihan stretching begitu untuk memastikan kebugaran, baru menjalani aktivitas keseharian. Karena kebetulan kami di Kusupan itu seperti office lah, seperti kantor. Jadi jam kerjanya itu seperti jam kerja teman-teman yang di kantor. Dan kemudian menutup hari juga dengan syukur, dengan doa kepada Tuhan. Saya pribadi biasanya jalan pagi atau sekurang-kurangnya tiap hari 30 menit lah jalan, entah treadmill atau keliling katedral ini, keliling trotoar ini. Kalau 2-3 kali putaran lumayan mas, bisa setengah jam tuh, keringetan juga kita. Iya, ini sampai GKJ itu kan lumayan itu, jalan pos. Pagi hari enak, jam 5, setengah 6 itu enak sekali. Karena saya sempat mengalami berat badan yang sangat besar, sekarang sudah mulai turun. Rupanya dua hal. Pertama, mesti ada kegiatan, dan mesti kedua memperhatikan asupan makanan. Ya membatasi, apalagi kita menjelang usia-usia setelah 40 dan ke atas kan mulai banyak pantangan. Begitu, secara umum saja, tidak spesifik. Tidak diet mas, hanya pokoknya mengontrol sendirilah, mengatur sendiri asupan, tidak khusus. Tapi saya kira yang penting juga aktivitas jalan kaki itu yang penting sih. Karena sadar bahwa ya keluarga Jawa kan biasanya turunannya tuh kalau nggak diabetes atau mungkin juga hipertensi. Jadi emang saya dari sudah agak lama memang betul-betul hati-hati sekali supaya tidak kena DM dan hipertensi. Jadi memperhatikan makanan-makanan. Dia sesekali cheating oke, tapi secara umum saya menjaga betul karena takut, karena semua eyang-eyang itu kalau nggak gula ya hipertensi, waduh. Imam, tentu pelayanan selalu membahagiakan ketika ada unsur pengorbanan, ada unsur pengabdian, dan tentu yang kedua melihat bagaimana yang kita layani itu semakin mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Itu yang membahagiakan, sehingga memang kami dibesarkan oleh gereja untuk terus mengusahakan agar umat itu semakin dekat dengan Tuhan. Dengan segala macam pelayanan, pengorbanan, pengabdian, totalitas dalam pelayanan. Tugas secara khusus tidak hanya ketika mendampingi Bapak Usu kunjungan ke pedalaman-pedalaman, itu pernah beberapa kali. Karena kebetulan juga kami di Jakarta punya semacam paroki misi domestik di Bomomani, di Timika. Jadi ada satu gereja di gunung sana yang dilayani oleh para imam dari Jakarta, dan kami secara berkala setahun sekali mengunjungi. Jadi bisa dari Timika, lalu ke Nabire naik ke atas jalan darat, Bomomani sekitar 6 jam, dan ya di pedalaman lah mas, dan di pegunungan, dan melihat bagaimana secara konkret umat di sana, dan sungguh istimewa sih. Dan kita melihat bagaimana masih banyak kesenjangan ya, terutama di Papua itu. Tidak hanya bersyukur, tapi juga mestinya lebih terpanggil untuk itu tadi. Kalau kita mengusahakan damai sejahtera dengan sesama, konkretnya kepedulian.
kita harus semakin peduli, dan kami merasa sudah banyak umat jemaat di Jakarta yang peduli pada saudara-saudara kita di Papua. Tadi Timikan, tadi Agat, Asmat, segala macam.